Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilham Suarji ini. Dan kali ini kita mau melihat ataupun mau membahas mengenai seorang seniman. Kita akan belajar dari Google profil seorang seniman terkenal yang bernama Vincent van Gogh. Dimana di Google ini ada 13.055 seniman yang terangkum dalam Google, dan kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama akan kita bahas adalah seorang yang bernama Vincent van Gogh. Ini tentu saja sangat terkenal banget ya, sangat terkenal dan sangat pasti banyak yang tahu tentang Vincent van Gogh ini, yaitu lahir pada 30 Maret 1853 dan meninggal 29 Juli 1890. Vincent Willem van Gogh adalah seorang pelukis pasca impresionis Belanda yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni barat. Dalam waktu lebih dari satu dasawarsa, ia menciptakan kurang lebih 2100 karya seni, termasuk sekitar 860 lukisan minyak yang kebanyakan dibuat selama 2 tahun terakhir kehidupannya. Karya-karya tersebut meliputi lukisan-lukisan tentang bentang alam, alam benda, potret dan potret diri, dan memiliki ciri khas berupa warna yang tebal dan dramatis serta goresan kuas yang impulsif dan ekspresif. Pada masa kecilnya, putra sulung kelahiran keluarga menengah ke atas ini merupakan seorang anak yang serius, pendiam, dan penuh dengan pikiran. Saat masih muda, ia menjadi seorang pedagang seni dan sering berkelana, tetapi ia mengalami depresi setelah dipindah ke London. Ia beralih ke bidang agama dan menjalani waktunya sebagai seorang misionaris Protestan di Belgia Selatan. Ia terombang-ambing di tengah kesakitan dan kesendirian sebelum akhirnya mulai melukis pada tahun 1881 setelah kembali ke rumah orang tuanya. Dan ini akan kita lihat satu persatu untuk cerita tentang Vincent van Gogh ini. Ini yang pertama. Ini ada lukisan Kue with Men Unloading Sandberges. Ini oleh Museum Volkwang pada tahun 2016. Nah, di sini ada lukisan Les Bestuk. Koleksi Museum Volkwang adalah salah satu dari sedikit museum di seluruh Jerman yang memamerkan beberapa lukisan dan gambar karya pelukis terkenal Belanda. Salah satunya adalah lukisan Kue with Men Unloading Sandberges. Ini tentu saja salah satu tema yang paling tidak biasa dalam karya Van Gogh. Pelukis di sini menggambarkan tongkang, ya memang itu ada gambar tongkang ya, yang diturunkan dari atas dari apa yang disebut pemandangan luas. Tidak melihat cakrawala membuat pengaturan yang jauh lebih kompak, yang tumbuh subur di kontras yang hidup antara air hijau dan dermaga dan tongkang yang sebagian besar berwarna kuning. Ya, di situ ada lukisan tongkang, dan ini airnya itu warnanya hijau, nggak ada cakrawala, memang tongkangnya berwarna kuning. Kemudian kita lihat ini semakin diperbesar. Permukaan air yang pada dasarnya tenang sangat kontras dengan representasi buruh pelabuhan yang menurunkan muatan dari tongkang, di mana Van Gogh telah memilih segudang detail kecil yang dilukis dengan kuas animasi dan warna-warna mencolok, yaitu ini ada kayak lukisan itu ya, lukisannya itu kayak ada seorang buruh di atas tongkang, dan di situ ada bendera juga ternyata. Kemudian ini semakin diperbesar lagi. Van Gogh melukis pemandangan ini pada musim panas 1888 di Arles dan menggambarkannya pada saudara Theo dalam sebuah surat sebagai berikut. Saya sekarang sedang mengerjakan sebuah penelitian, yaitu kapal-kapal yang terlihat melihat ke bawah dari dermaga. Kedua kapal itu berwarna ungu merah muda, airnya hijau kuat. Oh, itu memang penggambarannya dia gitu ya. Kemudian tidak ada langit, bendera tiga warna di tiang. Ya, memang tidak ada langit karena di situ kelihatannya memang hanya air yang berwarna hijau itu. Ini pakai bagus sih lukisannya memang. Kemudian diperbesar lagi untuk lebih detail ke buruh yang ada di tongkang, dan di situ ada tukang mancing ya, yang sedang mancing ya. Seorang pekerja membongkar pasir dengan gerobak dorong. Membongkar pasir ternyata ini. Kemudian ini lanjut ke lukisan setelahnya. Dalam perjalanan karirnya, Van Gogh mengasah kepekaannya terhadap detail dan kontras warna. Dia terinspirasi oleh perwarnaan dan komposisi potongan kayu Jepang oleh Hokusai dan Hiroshige. Ia mengumpulkan cetakan seperti ini dari seri Utogawa Hiroshige
dalam judulnya 100 pemandangan terkenal Edo, yaitu di sini ada pemancing juga. Aksentuasi garis besar yang kuat, perspektif mata burung yang digunakan, dan cara gambar tampak seperti bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Semuanya menunjukkan pekerjaan Van Gogh dengan seni Jepang. Emang lebih detail sih. Dan ini dilanjut lebih detail lagi. Van Gogh menangkap subjeknya. Dalam hal ini rantai berat yang digunakan untuk mengikat perahu ke dermaga dengan cara yang paling sederhana, seperti kontras antara garis hitam dan bidang warna. Oh ya, ini tuh kayak gambarin rantainya gitu ya. Detail sih. Render kerawang dari tongkang dan barangnya, dari gangplank sempit, dayung dan tiang menyampaikan kesan ini menjadi platform bergoyang di atas air. Sebaliknya, dermaga seragam yang jelas memberikan titik tegas bagi mata. Jadi itu memang kayak lagi di atas air gitu ya. Bagus memang ya, karya lukisan orang-orang yang hebat sih. Lebih detail lagi, penggambaran dermaga khususnya cocok untuk mempelajari gaya lukisan ekspresif Van Gogh. Ini terdiri dari cat yang diaplikasikan secara tebal, terutama melalui sapuan kuas paralel. Permukaan lukisan tampak hampir seperti relief di bagian ini. Yaitu emang lebih kayak banyak banget, lebih ke ini, detail dan kompak banget warnanya. Lukisan ini telah menjadi koleksi Volwang sejak tahun 1912. Pada tahun 1888, tahun pembuatannya, Van Gogh pertama kali memberikannya kepada pelukis Mille Bernard sebagai hadiah. Pada tahun 1892, lukisan itu dipamerkan di Galeri Paris, Le Parc de Botteville, untuk mengenang temannya. Karya itu akhirnya dibawa ke Jerman dan ke Museum Volkwang oleh pedagang seni Eugene Drudt 20 tahun kemudian. Keren ya. Ini museumnya kayaknya ya. Karl Ernst Osthaus, pendiri museum, adalah direktur museum pertama di Jerman yang membeli karya pelukis Belanda untuk koleksinya. Ia memperoleh beberapa lukisan karya Van Gogh untuk Museum Volkwang antara tahun 1902 dan 1905, bersamaan dengan potret Armand Rollin 1888 yang pada foto yang diambil pada tahun 1907 dapat dilihat di sebelah kanan jalan masuk ke kamar sebelah. Ia juga membeli ladang gandum di belakang rumah sakit Saint Paul dengan reaper pada tahun 1889 dan sudut suaka dan taman dengan pohon berat yang digergaji pada tahun 1889. Jadi itu koleksinya, koleksi dari Karl Ernst Osthaus ini, atau pendiri museum Volkwang. Seniman Belanda Vincent van Gogh 1853 sampai 1890 lahir di Groes Sandert ya. Perkembangan artistiknya terutama dipengaruhi oleh karyanya di Prancis. Ia tinggal di kota Arles di selatan Prancis pada tahun 1888 dan 1889. Menciptakan banyak karya di sini. Semua lukisan dan gambar yang sekarang dimiliki Museum Volkwang dibuat di kawasan Arles. Armand Rollin digambarkan di sini pada usia 17 tahun, adalah putra tertua kepala kantor pos Joseph Rollin, tetangga dan teman Van Gogh. Komposisi potret yang menawan dan berkurang mengacu pada interaksi warna, permukaan, dan kontur yang kuat. Ini lukisannya. Jadi ini lagi gambar temannya gitu ya. Terus ini lukisan lanjutnya yang berjudul A Corner of a Asylum and the Garden with a Heavy Shade of Tree, menunjukkan taman klinik tempat Van Gogh tinggal pada tahun 1889 saat menderita depresi. Ini kayak di rumah sakit ya, di klinik lah ya, tempat Van Gogh tinggal, kayak gitu ya coretannya. Kemudian ini lebih menarik lagi, sepertinya jendela kamarnya menghadap ke areal yang dilukis dan digambar Van Gogh beberapa kali. Dalam sebuah surat kepada Mille Bernard, sang seniman menulis bahwa dia telah membahas pertanyaan tentang sifat jahat kuning dalam studi ini.
Van Gogh terus menjelaskan metafora itu untuk saudaranya Theo. Dalam penuai ini, sosok yang tidak ditemukan bertarung seperti iblis dalam panas yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saya melihat gambar kematian di pengertian bahwa manusia adalah jagung yang ditebang dengan sabit. Oh, ini adalah kayak ladang jagung gitu ternyata. Ya, orang-orang dulu motretnya memang pakai lukisan ya, dan cerdas banget sih emang. Terus ini ada landscape juga. Selain 4 lukisan yang ditampilkan di sini, koleksi tersebut juga menyimpan 4 lukisan kayak Vincent van Gogh. Pilihan materi pelajaran dan kualitas garis dapat diperiksa dengan lebih baik ketika membandingkannya secara langsung. Kalau ini kayak semacam perpaduan warnanya juga kayak nggak begitu kental gitu ya. Kemudian ini melukis mbak-mbak ya. Seni Van Gogh dibentuk oleh ketertarikannya pada kehidupan sehari-hari dari awal karir seninya di Belanda hingga akhir karyanya. Serupa dengan lukisan Quay Whitman Bongkar Sandberges yang dibuat 3 tahun kemudian, gambar yang dibuat pada tahun 1885 ini juga berfokus pada aktivitas biasa, dalam hal ini pekerjaan seorang pemungut cukai. Oh, ini pemungut cukai lagi mungut ya. Terus ini lebih kayak oret-oretan saja juga, tapi ini sangat berarti. Gambar Enclosed Fruit with a Shovel in the Rain tahun 1890 menunjukkan seseorang manusia yang isolasi di tengah hamparan alam. Pengelompokannya dan perubahan arah dari apa yang sebagian besar merupakan garis pendek dan area penetasan menciptakan kesan padat dan atmosfer dalam karya ini. Terus sini lanjut, Van Gogh mengasah kualitas garis yang tidak dilakukan lagi, yang dapat ditemukan di seluruh gambar dan lukisannya dengan sempurna dengan menciptakan adegan seperti yang kita lihat dalam gambar pohon cemara dengan 4 orang yang bekerja di lapangan. Dia berhasil menemukan cara ampuh untuk mengekspresikan dan menyampaikan suasana hati dan perasaan yang kuat dalam karyanya dengan menggunakan kualitas garis ini bersama dengan warna yang kuat. Ini mengubah Vincent van Gogh menjadi salah satu pelopor terpenting modernisme. Terus ini ada lukisan yang kayak abstrak gitu ya. Ini adalah Museum Folkwang ya. Vincent van Gogh ini, cerita yang pertama di kali ini adalah menceritakan tentang lukisannya ataupun karya-karyanya yang ada di Museum Folkwang. Museum ini, beberapa lukisan-lukisan dari Van Gogh ini ada di Museum Folkwang ini, dan salah satu yang terkenal adalah Quay Whitman Unloading Sandberges, yang mana di situ ada kayak tongkang ini, tongkang apa istilahnya, tongkang sampan, perahu ya, yang di situ ada bendera Perancisnya, di mana di situ memang menggunakan paduan kuas cat yang sangat padat, dan ini terinspirasi dari lukisan gaya Jepang. Dan tentu saja ini lukisan yang sangat menarik bagi kita untuk kita ketahui ya. Oh, ini adalah lukisan dari seorang master yang bernama Vincent van Gogh. Dan di dalam museum ini juga menyimpan tidak hanya lukisan itu saja, tapi beberapa banyak lukisan-lukisan lain. Nah, di sini juga ada lukisan dari Van Gogh yang melukis atau menggambarkan salah seorang temannya yang bernama Armand Rollin. Kemudian membahas tentang kondisi wilayah sekitar dia, kondisi tempat-tempat lokasi di sekitar dia tinggal gitu, kayak termasuk di sini ada di mana klinik tempat Van Gogh tinggal saat masa-masa depresi. Kemudian ada juga mengenai sebuah kebun, di mana kebun jagung. Di situ ada seorang yang sedang memanen jagung tadi. Kemudian ada lukisan landscape dan ada seorang pemungut cukai, dan ini ada potret ketika hujan pada tahun 1890 dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja ya teman-teman, untuk kali ini kita belajar mengenai Vincent van Gogh yang pertama. Besok-besok ini akan kita lanjutkan ke cerita-cerita yang kedua, artikel yang membahas Van Gogh ini yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti setelah Van Gogh kita akan membahas siapa lagi dan seterusnya lagi. Dimana di sini memang kita menggunakan Google Literatur atau Google Arts and Culture ini untuk melihat, untuk belajar bareng-bareng tentang seniman dan tentang hal-hal lain yang mungkin patut untuk kita ketahui. Mungkin itu saja terlebih dahulu untuk kali ini teman-teman. Untuk Google Doodle tentu saja kita masih akan membahas Google Doodle, tapi kita sisipi dengan beberapa konten-konten lainnya gitu ya. Kalau Google Doodle tentu akan kita buatkan lagi seterusnya. Terima kasih, itu saja teman-teman. Semoga menginspirasi. Bye bye.